Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmida Namura dengan NIM 2521128. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi operasi dasar komputer. Nah, pada operasi dasar komputer ini, yaitu operasi dasar komputer, yang paling penting yaitu adalah komputernya, itulah merupakan alat yang paling utama. Nah, jadi komputer ini adalah alat elektronik yang dikontrol oleh kumpulan instruksi atau program untuk menjalankan beberapa tugas seperti kalkulasi atau komunikasi elektronik. Program ini berada di dalam komputer yang kemudian dibaca serta diproses oleh alat-alat elektronik komputer. Dalam dasar-dasar pengoperasian komputer ini, kita memiliki 4 sub-bab pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenal komponen komputer. Tahap awal yaitu kita harus mengenal komponen-komponen komputer untuk lebih lanjutnya. Yang kedua yaitu proses mengaktifkan dan mematikan komputer. Yang ketiga yaitu perangkat lunak komputer. Dan yang keempat yaitu menjalankan program aplikasi. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada mengenal komponen komputer. Komponen komputer. Jadi, komponen komputer ini adalah salah satu kumpulan dari berbagai komponen-komponen yang memiliki fungsi saling berhubungan untuk menjalankan sebuah komputer. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak ada, maka suatu komputer tidak bisa bekerja dengan baik. Dilihat dari bentuknya, komponen komputer ini terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, dan yang ketiga yaitu ada namanya brainware. Ketiga jenis komponen ini tentu memiliki fungsinya masing-masing dan sangat penting agar sebuah komputer bisa berfungsi dengan optimal. Adapun komponen komputer yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Yang kedua itu brainware, dan yang ketiga itu perangkat lunak software. Perangkat keras adalah komponen komputer yang dapat kita lihat wujud fisiknya. Sedangkan brainware adalah manusia itu sendiri yang akan menggunakan sistem komputer. Peran manusia di sini sebagai pencipta, pengguna, pemberi perintah, dan pengatur sebuah sistem komputer agar dapat memberikan hasil yang bisa dimanfaatkan bagi kepentingan hidup manusia. Kemudian yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah, di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Nah, kita akan membahas yang pertama itu komponen dari perangkat keras atau hardware. Nah, jadi pada perangkat keras ini memiliki banyak komponen yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama ada itu mainboard, yang kedua prosesor atau CPU, nah yang ketiga hard disk. Nah, pada mainboard ini adalah yang berfungsi untuk tempat-tempat untuk mengatur-ngatur komputer tersebut. Selanjutnya itu ada CPU, yaitu mengatur jalannya proses
pengolahan data, dan semuanya yang akan kita lakukan pada komputer tersebut. Nah, kemudian ada hard disk untuk tempat penyimpanan data-data. Yang selanjutnya itu ada namanya Solid State Drive atau SSD, yang kemudian adalah Random Access Memory atau RAM. Yang keenam, Optical Drive atau CD atau DVD. Nah, pada SSD ini adalah atau memori ini adalah untuk penyimpanan data. Kalau Random Access Memory ini adalah penyimpanan data juga yang bersifat sementara. Nah, kalau drive ini atau CD atau DVD ini bisa untuk menyimpan video, foto, dan lain-lainnya. Kemudian, komponen berikutnya yaitu ada floppy disk, VGA card atau kartu grafis, kemudian sound card, dan ada gambar dari floppy disk. Ini ada gambar dari kartu grafis, kemudian ada gambar dari sound card. Komponen perangkat keras berikutnya yaitu ada keyboard, kemudian ada mouse, monitor, dan printer. Nah, keyboard ini digunakan untuk mengetik ada angka, huruf, simbol-simbol, dan digunakan juga untuk mempermudah langkah-langkah. Contohnya, kita untuk mengkontrol S langsung, untuk menyimpan langsung aja kontrol S, untuk memprint kontrol P, dan di keyboard ini terdapat fitur-fitur sangat banyak. Kemudian mouse ini adalah digunakan untuk mengatur kursor, petunjuk arah yang mana yang harus kita tunjuk. Kemudian adalah monitor adalah layar, tampilan layar pada komputer. Kemudian printer digunakan untuk memprint hasil data olahan. Selanjutnya kita masuk kepada komponen yang kedua, itu perangkat lunak atau software. Dalam perangkat lunak atau software ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama perangkat lunak aplikasi, di mana perangkat lunak aplikasi ini merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam melakukan pekerjaan tertentu. Nah, jadi pada perangkat lunak aplikasi ini banyak sekali program-program yang ada. Kemudian perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi merupakan program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras dan komputer. Perangkat lunak ini merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam melakukan pekerjaan tertentu. Kita lanjut kepada komponen komputer yang ketiga, yaitu ada brainware. Nah, komponen brainware adalah manusia itu sendiri yang akan menggunakan sistem komputer. Peran manusia di sini sebagai pencipta, pengguna, memberi perintah, dan mengatur sebuah sistem komputer agar dapat memberikan hasil yang bisa dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Nah, brainware ini dibagi dalam 4 jenis, yaitu yang pertama ada user atau operator. User atau operator ini adalah orang yang mengoperasikan komputer atau orang yang menjalankan komputer atau yang menggunakan komputer. Kemudian ada namanya administrator. Administrator adalah orang yang mengatur sistem, urutan, dan pengelolaan kerja, mulai dari pemrosesan data sampai dengan hasil akhir berupa informasi. Yang ketiga itu ada programmer.
Programmer adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan program komputer. Yang keempat yaitu adalah sistem analis. Sistem analis adalah seseorang yang merencanakan, mengevaluasi, dan menilai suatu sistem komputer. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu proses mengaktifkan dan mematikan komputer. Yang pertama, kita akan membahas cara menghidupkan komputer dengan benar. Nah, jadi cara yang pertama itu kita harus menyambungkan komputer ke alur listrik. Yang kedua, kita pastikan keyboard dan mouse terhubung ke komputer. Yang ketiga itu kita menghidupkan monitor. Yang keempat, kita menyalakan CPU. Yang kelima, tunggu proses booting. Dan yang terakhir yaitu komputer siap digunakan. Nah, setelah kita menggunakan komputer, kita harus mematikan komputer dengan cara yang benar, tidak bisa dengan asal-asalan. Adapun cara mematikan komputer dengan benar itu yang pertama yaitu adalah kita menyimpan dokumen dan tutup semua aplikasi yang sudah dijalankan atau yang sedang dijalankan, kita harus menutupnya. Kemudian kita klik menu Start yang berada di pojok kiri bawah desktop, maka akan muncul tampilan menu Start. Nah, pada tampilan menu Start itu, kita klik Turn Off Computer atau Shutdown hingga muncul kotak dialog. Nah, tunggu beberapa saat hingga monitor mati dan suara CPU tidak lagi terdengar. Pembahasan yang ketiga yaitu perangkat lunak komputer. Pada perangkat lunak komputer, yang pertama yaitu ada namanya pengolah kata. Contohnya Microsoft Word. Microsoft Word ini digunakan untuk mengetik surat, mengetik makalah, mengetik skripsi, dan lain-lain. Sangat banyak sekali manfaat yang dapat digunakan dari aplikasi Microsoft Word ini. Yang kedua, ada pengolah angka dan data, contohnya Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel ini bisa dibuat sebagai laporan keuangan, membuat rapor, dan lain-lain. Sangat banyak juga manfaatnya. Yang ketiga yaitu pengolah gambar teknis, contohnya AutoCAD, yaitu kita bisa mengedit gambar di sini, memotongnya, mengeditnya, dan lain-lain. Banyak sekali manfaatnya. Yang keempat yaitu pengolah grafis, contohnya aplikasi CorelDRAW. Pada aplikasi CorelDRAW ini biasanya itu kita bisa membuat logo banyak sekali, yaitu membuat kalender, banyak sekali membuat brosur, membuat poster, dan banyak sekali. Selanjutnya itu pengolah foto, contohnya Adobe Photoshop. Pada aplikasi Adobe Photoshop ini kita bisa mengedit foto, membuat background, dan membuat latarnya, dan lain-lain. Kita lanjut pada pembahasan yang keempat, yaitu menjalankan program aplikasi. Pada menjalankan program aplikasi ini, yang pertama itu kita buka Start menu, Alt, Programs, kemudian Aksesoris. Pada Command, klik kanan dan klik Properties. Nah, ini adalah cara yang baru. Cara yang paling umum digunakan orang untuk menjalankan suatu program komputer yang memakai sistem operasi Windows adalah dengan cara mengklik 2 kali pada shortcut yang ada di halaman depan tampilan desktop komputer atau pada pilihan menu pada tombol Start di bagian pojok kiri bawah layar monitor komputer atau laptop. Cara tersebut adalah cara yang kuno yang bisa kita ubah dengan trik yang mudah untuk dipraktekkan, yaitu dengan kita buka Start menu, baru Alt Program, kemudian aksesorisnya. Nah, pada aksesoris tersebut kita klik kanan dan klik Properties atau Run Administrator, maka otomatis akan terbuka aplikasi tersebut. Nah,
Itu saja mungkin dari materi.